wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita di pertemuan ke-9 di kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan sifat al-kalam. Kemarin kita sudah dapatkan banyak sekali dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara hakiki, bukan majaz. Maksudnya betul-betul Allah yang berbicara, bukan majaz. Dan dalil-dalil yang belum sebutkan. Di pertemuan ke-9 ini beliau akan menyebutkan satu pasal masih tentang kalam, tapi khusus Al-Quran. Khusus Al-Quran. Dan ini perdebatan antara Imam Ahmad dengan ahli kalam, orang-orang Mu'tazilah di masa beliau. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faslun. Faslun. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, artinya bukan makhluk. Al-Quran adalah apa? Ucapan Allah, firman Allah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min kalamillah subhanahu wa ta'ala al-Qur'anul azimu, termasuk kalam Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran yang agung. Wa huwa kitabullahil mubin. Dia adalah kitabullah al-mubin. Jadi yang pertama, Al-Quran termasuk kalamullah al-azim. Dia adalah kitabullah al-mubin wa habluhul matin, dan tali Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyambung antara Allah dan makhluknya yang kokoh. Karena siapa yang berpegang dengan tali ini, maka dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Maka dibilang tali yang kokoh yang akan menyampaikan seorang dari kehidupan dunia ini sampai ke akhirat. Wasiratul mustaqim, dan dialah Al-Quran yang merupakan jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus. Karena di Al-Quran diingatkan semua yang baik dan semua yang tidak baik. Wa tanzilu rabbil alamin, dia adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Nazala bihi ruhul amin, yang turun membawanya adalah ruhul amin, ruh yang terpercaya, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, ala qalbi sayyidil mursalin, yang diberikan kepada hati pimpinan para rasul. Maksudnya di sini bukan berarti tidak terucap, tapi letaknya karena yang menghafal Al-Quran ini, ayat-ayat Allah ini adalah hati. Adalah hati. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Munazzalun, kemudian beliau tegaskan, munazzalun ghair makhluk. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dari kalamnya, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya Al-Quran ini turun dan akan kembali kepadanya. Darinya Al-Quran ini turun dan akan kembali kepadanya. Karena nanti di akhir zaman akan diangkat Al-Quran dari mushaf, demikian pula dari hafalan orang-orang yang menghafalnya. Akan diangkat dari mushaf dan orang-orang yang menghafalnya. Sehingga nanti muncul hari kiamat, tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah.
Karena hari kiamat hanya akan muncul, hanya akan terjadi di syirrul khalq, makhluk yang paling buruk, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya orang-orang yang beriman itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Iya. Jadi ini Al-Qur'an. Wa huwa suwarun muhkamat. Al-Qur'an itu ada surat-surat yang muhkamat. Tahu muhkamat? Yang jelas. Wa ayatun bayyinat. Di dalam surat-surat ini ada ayat-ayat juga yang jelas. Wa hurufun wa kalimah. Kalamullah ini ada hurufnya, ada kata-katanya. Bukan hanya sekedar apa? Isyarat atau lafaz yang ada dalam diri. Tidak. Man qara'ahu fa'arabahu. Siapa yang membacanya dan dia lancar, jelas bacaannya, falahu bikulli harfin asyra hasanat. Maka baginya setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Awal wa akhir. Apakah dia baca yang di awal ataupun di akhirnya? Wa ajaza wa abad. Dia baca juz-juznya atau bagian-bagiannya. Matluwun bil alsinah. Ini kalamullah ini dibaca dengan lisan-lisan. Semua lisan membacanya. Semua lisan membacanya. Semua yang hidup di dunia ini. Mahfudun fis sudur. Terhafal di dalam dada. Bukan dalam kepala. Karena yang memikirkan itu adalah hati. Yang menghafal adalah hati. Maka yang dihafal dalam dada, bukan di kepala. Masmu'um bil adan. Didengar. Jadi apa yang dihafal dalam dada, apa yang dibaca di lisan, itu kalamullah. Antum paham ini? Jadi yang terbaca itu kalamullah. Yang terhafal itu kalamullah. Wa masmu'um bil adan. Yang didengar oleh telinga itu adalah siapa? Apa? Kalamullah. Maktubun fil masahif. Yang ditulis di dalam mushaf itu adalah apa? Kalamullah. Fihi muhkam wa mutasyabih. Ada yang ditulis itu, yang dihafal itu, yang dibaca itu, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Wa nasikh wa mansukh. Ada yang menghapus dan ada yang telah dihapus hukumnya. Ya, jadi ada lafaz di dalam Al-Quran itu sudah tidak ada lagi hukumnya, sudah dihapus, tapi tetap ada lafaznya dengan hikmah supaya kita tetap mendapat pahala membacanya. Wa khas wa am. Di dalamnya ada ayat-ayat yang khusus dan ada ayat-ayat yang umum. Antum paham ini? Nanti antum kalau belajar usul fikih, antum akan dijelaskan ini makna nasikh dan makna mansukh secara istilah. Dan syarat-syaratnya. Tidak sembarang kita katakan ini yang menghapus, ini yang dihapus. Ada ketentuannya. Dipelajari dalam ilmu usul fikih. Di sini di ilmu akidah, cuman boleh katakan Al-Quran kalamullah itu ada yang sudah menghapus ayat sebelumnya dan ada yang dihapus oleh ayat setelahnya. Wa khas wa am. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang khusus dan juga ada ayat-ayat yang umum maknanya. Yang mana yang umum ini dikhususkan oleh ayat-ayat yang khusus. Wa amr wa nahi. Di dalam Al-Quran ada perintah dan ada juga larangan. Di dalam Al-Quran ada perintah dan ada juga apa? Larangan. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang kepada Al-Quran ini al-batil, kebatilan. Makanya semua yang ada dalam Al-Quran, perintah dan larangannya semuanya itu baik. Anda paham kan? Semuanya baik. Kalau ada perintah, maka kebaikan murni atau lebih banyak kebaikannya daripada apa? Mudaratnya. Misalnya kalau ada orang dengan melakukan perintah ini berbahaya baginya atau bagi keluarganya misalnya, atau bagi hartanya,
tapi ketahuilah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Demikian pula kalau ada larangannya, maka pasti kalau Al-Quran larang, pasti itu kebaikannya murni, keburukannya murni. Kalaupun ada kebaikannya, ada yang Allah larang, terus orang merasakan, oh baik ini larangan, kenapa Allah larang? Ketahuilah itu paling ada kebaikannya sedikit dibandingkan dengan keburukannya, apakah di dunia ataupun di akhirat. Karena tidak ada kebatilan di dalamnya. Min baini yadayhi wala min khalfihi. Di depannya, tidak pula di belakangnya. Tidak ada sama sekali. Kalau kita lakukan, kalau kita baca, kita tadabburi, tidak ada sama sekali kebatilan. Tanzilun min hakimin hamid. Diturunkan dari Allah yang maha hakim, maha bijaksana, lagi maha terpuji. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan yang bimithli hadzal Qur'an, yang semisal dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya, walaupun sebagian mereka liba'adin dengan sebagian yang lainnya dohiro, saling membantu. Karena ini kalamullah, tidak ada yang bisa menyerupainya. Karena ini sifat Allah. Ini dia. Kalau dia makhluk, itu bisa ditiru. Ya kan? Kalau dia makhluk, itu bisa ditiru. Antum paham ini? Misalnya kita ini, bisa orang tiru. Muka persis, yang ada, yang tidak bisa adalah tiup ruh. Kalau berjalan bisa, orang bisa tiru. Yang tidak bisa hanya tiup apa? Ruh. Karena ruh itu hanya milik Allah. Ini kalau kita makhluk. Tapi ini Al-Quran, ini kalamullah. Tidak ada yang bisa menirunya. Walaupun seluruh dunia ini bersatu, bahkan bukan manusianya saja, jinnya juga, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran itu tidak akan bisa. Kenapa bisa? Karena Allah telah katakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau zat Allah tidak ada yang serupa dengannya, demikian pula sifat Allah. Karena al-kalam fi sifat, far'un an kalam fi zat. Itu sudah kaidahnya. Pembicaraan kita terhadap sifat itu cabang dari pembicaraan terhadap apa? Zat. Kalau zat Allah tidak ada yang menyerupainya, maka sifat Allah tidak ada yang menyerupainya. Aduh, paham ini? Ini diantara bukti Al-Quran ini adalah kalamullah. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengan. Aduh, bisa pahami? Walaupun kata Allah, jin dan manusia bersatu. Walaupun, Anda paham kan? Anggaplah dikumpulkan yang paling berilmunya dari kalangan manusia dan yang paling berilmunya di kalangan jin. Dia ditantang untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Itu tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Karena memang Allah sudah tegaskan, laisa kamitslihi syai'. Ya? Hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Artinya ini pertanyaan istifham ingkari. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Tidak ada. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, berikutnya, wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di berikutnya. Wahada, ini belum poin berikutnya, di itu poin 27. Untuk sudah lihat 28. Wahada huwal kitabul arabi. Ini adalah kitab Al-Quran Al-Arabi yang berbahasa Arab. Alladzi qala fihi alladhina kafaru. Yang orang-orang kafir berkata terhadapnya, lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kami tidak akan beriman
terhadap Al-Quran ini. Tapi ini orang kafir. Waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, in hada illa qaulul bashar. Ini tiada lain kecuali hanya ucapan manusia. Faqala subhanahu sa'uslihi saqar. Tapi orang yang mengatakan seperti itu, saya akan memasukkannya ke dalam saqar, neraka Jahannam. Yang mengatakan ini adalah qaulul bashar, yang mengatakan ini adalah makhluk. Kan kalau ucapan manusia adalah apa? Makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan apa yang mereka lakukan. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan siapa? Manusia dan apa yang mereka lakukan. Antum paham gak ini? Kata Allah, sa'uslihi saqar. Saya akan memasukkan mereka ke mana? Ke dalam neraka saqar. Maka ini ancaman yang keras bagi orang yang menyatakan Al-Quran ini apa? Makhluk, ucapan manusia. Bahaya ini ucapan. Ancamannya neraka. Wa qala ba'duhum huwa syair. Sebagian orang kafir di masa Nabi SAW berkata itu adalah syair. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbagilah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kami tidak pernah mengajarkannya syair dan tidak pantas baginya. Karena ini bukan penyair. Ini yang diberikan kepadanya Al-Quran ini adalah apa? Rasul, utusan Allah. Anda paham ini? Apalagi Nabi kita Muhammad SAW belum tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Iya kan? Kalau dibilang itu adalah ucapan manusia, bisanya indah. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Iya kan? Iya. Nah, ini belum tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Makanya kata Allah, in huwa illa, tiada lain, itu adalah dzikrun, peringatan, wa Quran, dan bacaan yang mubin, yang jelas. Falamma nafallahu anhu annahu syi'run. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa itu adalah syair, wa asbatahu Qur'anan, dan Allah tetapkan itu adalah merupakan Al-Quran, lam yabqa syubhah, maka tidak ada lagi syubhat. Kan orang bilang ini adalah syair, ini adalah syair. Allah katakan, wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak ajarkan dia syair. Anda paham kan? Allah nafikan, itu bukan syair. Dan Allah tetapkan in huwa illa dzikru wa Qur'an. Allah tetapkan itu adalah Al-Quran. Maka tidak akan ada lagi subhat lidi lubbin, bagi orang memiliki hati. Ya, fi annal Quran huwa hadal kitab al-arabi alladhi huwa kalimat wa huruf wa ayat. Bahwasanya Al-Quran itulah kitab ini yang berbahasa Arab, yang dia adalah ada kata-kata, ada huruf, dan ada ayat. Li'anna ma laysa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syair. Karena apa yang tidak seperti itu, maka tidak ada seorang pun menyatakan itu adalah apa? Syair. Anda paham kan? Bagi orang memiliki hati yang mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, maka pasti dia akan menerima, oh berarti ini bukan syair, ini adalah kalam Allah. Wa qala azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan, ini susunan beliau indah sekali. Maksudnya kalau sudah dikatakan ini bukan syair, tapi kalian masih ragu, maka lihat Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau masih ragu, dan kalau kalian fi raib, berada dalam keraguan, mimma, tentang apa yang nazzalna ala abdina, yang kami telah turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Fa'tu, maka datangkan bisurah, datangkan satu surat. Jadi tadi yang semisal dengan Al-Quran, maksudnya datangkan yang semisal
dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir. Kalau yang tadi, paham kan? Sekarang ditantang. Kalau memang masih ragu, datangkan satu surat saja. Satu surat saja. Terserah. Dari yang surat panjang, demikian pula surat pendek. Datangkan satu surat. Min mitlihi yang semisal dengan wada'u syuhada'akum min dunillah. Panggil pembantu-pembantu kalian yang menolong kalian dari selain Allah. Panggil semuanya. Kata beliau, wala yajuzu ayyatahaddahum bil ityani bimitli ma la yudra mahu wala yuqal. Dan tidak boleh baginya untuk menantang mereka, untuk mendatangkan yang semisal dengan apa yang mereka tidak paham, tidak tahu, dan apa yang mereka tidak pahami. Iya kan? Al-Quran ini Al-Quran jelas, dipahami. Kalau tidak dipahami, tidak mungkin Allah menantang. Ini yang kalian pahami, yang kalian katakan syair. Coba buat yang semisal. Kalian kan orang-orang Arab yang fasih. Karena di masa Nabi itu, orang Arab masih bahasanya Masya Allah. Bahasa-bahasa yang fasih. Datangkan yang semisal dengan satu surah dalam Al-Quran. Ini tantangan. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana i'ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddilhu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ini menunjukkan Al-Quran bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dia adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas. Berkata orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, berikan, datangkan Quran selain ini atau gantilah. Ini ucapan mereka ini. Orang-orang yang beriman. Iya. Ini semua hanya sekadar ta'annud. Ta'annud itu menentang setelah tahu. Karena tidak bisa ini, tidak bisa itu. Akhirnya sekarang coba ganti. Kalau memang kan tidak bisa dia buat. Ditantang untuk buat surat, tidak bisa. Sekarang mereka pakai lagi cara lain. Coba ganti kalau kamu bisa. Dengan ayat yang lain ini yang kamu baca. Ya? Atau datangkan yang lain. Kul, maka katakan wahai Muhammad, ma yakunu li, tidak pantas bagiku, tidak ada hakku an ubaddilahu, untuk menggantinya min tilqai, dari sisi nafsi diriku. Tidak bisa saya tiba-tiba kalau kamu suruh ganti saya langsung ganti. Tidak bisa. Ini bukan sesuatu yang saya buat. Ini adalah apa? Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Sudah diturunkan ayat ini tiba-tiba langsung diganti, dinasakh, dihapus. Tidak bisa. Kata Nabi SAW, Allah perintahkan, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak ada hak saya untuk menggantikannya dari sisi diriku. Tidak ada. Fa'asbata, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan, annal Qur'an huwal ayat allati tutla alaihim. Bahwasanya Al-Quran dia adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Allah berfirman bahkan dia adalah ayat yang jelas. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilm, di dada-dada orang yang diberikan ilmu. Paham kan? Al-Quran ini akan jelas bagi orang-orang yang berilmu. Ini keutamaan orang yang berilmu. Mereka baca Al-Quran, jelas bagi mereka Al-Quran itu. Jelas bagi mereka Al-Quran itu. Wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sungguh ini adalah Quran yang mulia dalam kitab maknun, kitab yang dijaga, yaitu di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan.
Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ba'da an aqsama ala dzalik. Ini setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas hal tersebut. Wa qala ta'ala kaf ha ya ain shad. Ini ayat ini. Paham kan? Ini juga tidak bisa mereka menyerupainya. Karena ini Al-Qur'an. Biar huruf-huruf yang terpotong. Huruf yang dibaca putus. Itu juga kalamullah. Ini kita tetapkan, kita beriman. Ini adalah ucapan Allah. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ini apa ini? Kalamullah. Kita membacanya akan mendapat apa? Pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Kata beliau rahmallah, "Waftataha tis'an wa isyrina suratan bil hurufil muqatta'ah." Maksudnya ini menunjukkan bahwa kalamullah itu ada hurufnya. Ada ayat-ayatnya. Ada kalimat-kalimatnya. Anda paham ini? Allah Subhanahu wa taala kata beliau membuka 29 ayat. Paham ini? 29 surat dengan huruf-huruf yang dibaca terputus. Ya kan? Mulai dari surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Anda paham kan ini? Dibaca dengan huruf-huruf apa? Muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus. Ada 29 surat. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan huruf-huruf yang muqatta'ah. Huruf-huruf yang dibaca terputus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tadi dalil dari Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu asyar hasanat." Ini yang belum katakan tadi di matan, semuanya ada dalilnya. Wa man qara'ahu wala hanafi falahu bi kulli harfin hasanah. Haditsun sahih. Beliau rahmallah. Siapa yang membaca Al-Qur'an, dia araba, dia mengirabnya. Maksudnya bukan dia bilang dalikal kitab, dalika mubtada, bukan. Maksudnya arabahu di sini makna irab secara bahasa. Maknanya al-bayan. Dia jelas membacanya. Al-idhar, nampak. Karena makna irab secara bahasa adalah al-bayan wal idhar. Nampak. Dia bacanya jelas, nampak. Pasti. Falahu bikulli harfin minhu asyar hasanat. Baginya di setiap 1 huruf darinya itu 10 kebaikan. Baginya setiap 1 huruf darinya itu ada 10 kebaikan. Ada 10 kebaikan. Wa man qara'ahu wa lahanafi, dan siapa yang membacanya tapi dia lahan. Dia lahan. Apa artinya lahan? Dia salah dalam membacanya. Ya. Maka falahu bikulli harfin hasanah. Baginya untuk setiap huruf ada 1 kebaikan. Hadis ini belum bilang haditsun sahih, walaupun secara sanad kalau diteliti beda yang riwayat yang ini dia adalah hadis yang dhaif, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah. Tapi ada dalam hadis lain yang sahih, karena hadis ini dhaif, bahkan bukan hanya dhaif sekali, dhaif. Sebagian ulama mengatakan ini hadis dhaif jiddah. Hadis lemah sekali. Cuman ada dalam hadis yang lain. Ya, dengan lafaz yang mirip dengan ini, ada di catatan kaki di bawah. Iya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Hadis Ibnu Mas'ud. Ada di bawah di catatan kaki di cetakan kita ini. Dengan lafaz yang mirip. Wala aqul alif lam mim harf, walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Kalau ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Mauquf dari perkataan Ibnu Mas'ud. Cuman mauquf ini di atas hukum marfu, karena ini tidak mungkin diucapkan kecuali dari wahyu. Jadi yang mirip dengan ini, Nabi kata Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, 1 huruf.
dari kitabullah, falahu bi hasanah, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Berarti satu huruf 10 kebaikan. Dan belum katakan, saya tidak katakan alif lam mim harfun. Saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf. Bahkan kata beliau, walakin akan tetapi alif harfun. Alifnya itu satu huruf. Lam harfun. Lamnya satu huruf. Mim harfun. Mimnya adalah satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berarti kita baca berapa huruf? 3 huruf. Ini Masya Allah. Berarti Al-Quran itu adalah huruf. Ada huruf, ada kalimat, dan ada ayat. Jelas kan? Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran qabla ayatiya qaumun yukimun hurufahu wa iqamatas sahmi la yujawizu tarakihim yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjaluna. Bacalah Al-Quran sebelum datang suatu masa nanti akan ada orang-orang yukimuna hurufah, mereka tegakkan hurufnya, mereka baca sesuai tajwidnya. Iqamatas saham, seperti mereka meluruskan bidikan panahnya. Sebagaimana artinya dia baca sesuai dengan hukum dan aturannya, tapi la yujawizu tarakihim, itu tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka baca Quran tidak masuk dalam amalan mereka, dalam kehidupan mereka. Kenapa bisa yata'ajjaluna ajrahu? Mereka mengharapkan sewa, pahala, ganjaran yang segera. Baca Al-Quran untuk dunia, ya kan? Baca Quran supaya juara. Oh, sampai dia tegakkan ya lehernya, keluar uratnya supaya dapat hadiah, supaya dapat uang, supaya dapat amplop. Begitu. Wala yata'ajjalun, dan mereka tidak akhirkan. Maksudnya mereka tidak mengharapkan pahala akhirat. Mereka hanya mengharapkan apa? Ganjaran dunia. Naudzubillah. Naudzubillah. Di sini caraan untuk mencari makan dengan baca Al-Quran. Pergi baca di sana 30 juz di orang yang meninggal. Sudah perkara bid'ah, ambil uang lagi. Paham kan? Iya, disewa bacaannya 30 juz. Naudzubillah. Wa qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala, berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala an, i'rabul Quran ahabbu ilayya min hifdzi ba'di hurufihi. Masya Allah, i'rab Al-Quran, memahami menjelaskan Al-Quran, memahami menjelaskan Al-Quran, itu lebih kami cintai dari menghafal sebagian hurufnya. Artinya sekedar hafal itu ya bagus, tapi yang paling dicintai itu kita pahami apa yang kita baca. Paham gak ini? Kita pahami apa yang kita baca. Wa qala Ali radhiyallahu an, berkata Ali radhiyallahu an, man kafara biharfin. Ini yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini kalamullah. Ada ayat, ada kalimat, ada huruf. Ini kesepakatan salaf. Bahkan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kullihi. Siapa yang kafir terhadap satu huruf dari Al-Quran, maka sungguh dia telah kafir terhadapnya seluruhnya. Dia ingkari alif lam mim itu bukan ayat dalam Al-Quran, kafir. Atau dia ingkari qaf, kafir. Paham kan? Karena dia mengingkari kalam Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingkari sifat Allah, itu sama dengan mengingkari adanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena pembicaraan terhadap sifat itu cabang dari pembicaraan terhadap apa? Zat. Wattafaqal muslimun. Ya, belum bilang. Sepakat kaum muslimin ala addi suwaril Quran wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufi. Untuk menghitung jumlah surat dalam Al-Quran, ayat-ayatnya, kata-katanya, dan huruf-hurufnya. Artinya mereka sepakati bahwa Al-Quran itu ada surat, ada ayat, ada kata-katanya, dan ada hurufnya. Itu disepakati. Wala khilaf bainal muslimin fi anna man jahada minal Qur'ani suratan au ayatan au kalimatan au harfan muttafaqun alaihi annahu kafir. Wa fi hadza hujjatun qati'atun ala anna huruf. Masya Allah. Sepakat, tidak ada perselisihan antara kaum muslimin bahwasannya siapa yang menentang dari Al-Quran, apakah surat-suratnya atau ayatnya atau katanya atau hurufnya, yang disepakati atasnya bahwa ini termasuk huruf dalam Al-Quran. Paham gak ini? Annahu kafir. Bahwasanya dia adalah apa? Kafir. Ini sepakat kaum muslimin. Dan dalam perkara ini adalah hujjah yang sangat jelas bahwasanya Al-Quran itu ada apanya? Ada hurufnya. Ini disepakati. Ini disepakati. Paham kan? Jadi belum menutup pembahasan ini dengan penukilan kesepakatan ulama rahimahumullahu ta'ala. Selesai. Alhamdulillah pembahasan ini. Mungkin ini jelas sekali. Alhamdulillah. Karena dalil-dalil yang beliau sebutkan sangat jelas. Setelah itu beliau akan masuk di fasal yang baru lagi, yaitu fasal ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Fasal orang-orang yang beriman akan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ini kita akhirkan berikutnya lagi. Alhamdulillah.